sama plat. Setelah ini Jaki ya. Tolong teman-teman diingatkan Jaki. Kalau nggak ada juga saya absen dianggap tidak hadir ya. Andika, bagaimana Andika? Kamu tahu kolom? Tahu Bu. Menurut kamu apa bedanya dengan plat sama balok? Karena plat sama balok kan kita sudah bahas. Sekarang kita pergi ke kolom. Kamu bilang tadi tahu kolom. Apa bedanya balok, kolom, sama plat? Kalau kolom itu Bu elemen tekuk. Tekuk. Nah, bisa tekuk. Kenapa tertekuk? Kenapa tekuk? Menurut kamu tekuk kenapa? Andika, secara visual aja. Kamu tahu barangnya kolom yang mana? Tahu Bu. Oke, bedanya sama balok apa? Kalau secara visual kolom itu posisinya vertikal Bu, Kalau balok, horizontal. horizontal. Oke, itu secara visual. Apalagi yang membedakannya balok sama kolom? Karena kita berbicara elemen struktur ya, secara struktural gimana bedanya? Sama nggak? Secara struktural Kamu ngerti nggak sih kalau saya tanya secara struktural tuh saya ingin bertanyanya gimana? Kalau kita ngomongin struktural, kaitannya sama apa? sama momen inersianya Bu. Momen inersia, nah hubungannya dengan momen inersia. Momen inersia itu apa sih? Luas seper 12. Untuk apa kamu ngomongin momen inersia? Jauh-jauh deh jawabannya nggak? Andika tahu nggak kalau kita ngomongin struktur pasti hubungannya sama pembebanan karena elemen struktur itu adalah suatu elemen untuk menahan beban. Ya, kalau ngomongin momen inersia itu jauh ting. Ntar ada momen inersia, ada lendutan, wah banyak banget parameternya, ya nggak? Kita mau ngomongin yang enteng-enteng aja, nggak usah panjang-panjang, nggak usah jauh-jauh. Udah ngerti Andika? Iya Bu, mengerti. Oke, kalau mengerti bisa jawab dong pertanyaan saya. Jadi bedanya apa elemen struktur balok sama elemen struktur kolom? Kalau balok terpusat Bu. Kalau secara Terpusat, distribusi beban. terpusatnya kumaha ay balok? Terpusatnya kumaha? Di tengah bentang gitu ada bebannya gitu? Terpusat tuh gimana? Bebannya Bu, beban yang Iya, diterimanya. oh, terpusatnya gimana? Oh, balok tuh kan panjang ya? Oh, kalau terpusat Iya mah Bu. di tengah-tengah bentang gitu. Bebannya apa gimana? Terpusat tuh kumaha? Iya Bu. Berarti di Iya, sekarang saya tanya di sekitar kamu ada balok? Kamu sekarang ada di mana? iya Bu, ada di atas Di atas genteng. tantan. Hah? Di sekitar kamu ada balok nggak? Oh, Kamu kamu bilang sama saya balok apa yang kamu lihat? Atau kamu yakin ada balok? ada Gimana? Bu, balok. Hah? Nggak ada, Ada. astagfirullahaladzim. Kamu di kandang Oh ayam iya, gitu? iya Bu. Kamu di lapangan? Di lapangan basket Enggak kamu? Bu. Apa di dalam ruangan? Enggak Bu, di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Oke, kamu nggak tahu di ruangan kamu ada balok? Ada, tahu. Iya, sekarang saya tanya, baloknya dia menahan beban apa? Kan elemen struktur. Elemen struktur kan untuk menahan beban. Bebannya apa? Balok yang kamu tahu di sekitar kamu menahan beban apa di situ? Beban mati, beban hidup. Iya, saya nggak peduli mau mati kayak mau hidup, beban apa namanya? Apa ada burung di situ atau ada apa gitu?
Nggak ada, Bu. Kenyataannya dia menahan apa? Gini, saya jelaskan. Kalau pelat kan udah jelas, bebannya merata. Mau manusia, mau kursi, mau apa, dan meratakan semua bidangnya. Ya enggak? Itu bebannya. Merata di mana-mana. Tadi kamu bilang terpusat. Terpusat kumaha, balok teh kumaha, terpusat tak kumaha. Saya pengen membantu kamu untuk mengerti ya. Jadi kamu jangan asbun gitu loh. Kalau nggak ngerti, makanya sekarang saya bimbing kamu untuk mengerti. Jadi sok jawab. Kalau kamu tahu balok, yang kamu pikir, balok yang di depan mata kamu itu dia menahan apa? Elvira? Mana Elvira? Ada yang namanya Elvira? Elvira? Kalau daring teh gini nih, saya ngomong jeung tembok. Saya belum minta untuk meng-off-kan kamera ya. Ini daftar hadir saya ada di laptop saya jadi ditanya nggak jawab saya kasih 0 ya. Saya anggap tidak hadir ya. Elvira, Muhammad Fadil, Hadir, Bu. siapa yang hadir? Lama banget kamu Elvira. jawabnya, kemana kamu? Ada, Bu. Ada kok dari tadi berapa kali saya teriakin kamu kok nggak jawab-jawab. Wajah kamu mana? Jaringannya, Bu. Elvira bisa bantu nggak? Tadi Andika nggak ngerti dia balok, dia jawabnya bebannya dia terpusat. Kamu bisa bantu dia nggak menjelaskan kalau balok tuh pembebanannya bagaimana? Kamu lagi di jalan, Elvira? Ya, Bu, lagi di jalan pulang. Kenapa pakai di jalan? Udah jelas kita ada kuliah kok, malah di jalan. Kamu Tadi niat nggak? habis KWU, Bu. Niat. Niat tapi ngilang lagi. Hadir, Ini Bu. yang saya serius ya, saya pengen kita serius gitu loh. Ya, Bu, Mau maaf. belajar, mau ngerjain tugas, jangan ngagawekeun batur lah istilahnya. Ayo kalau serius kamu bisa jawab dong Elvira. Ya, Bu. Bapak yang di balok ada beban merata, bukan, Bu? Tadi Jaki bilangnya terpusat. Nah, kalau menurut kamu bagaimana? Kalau Apa yang menurut saya dimaksud dengan di balok, Jaki? kalau menurut saya di balok ada beban merata, tetapi kalau misalnya di kolom bebannya terpusat, Bu. Beban rata di balok itu gimana ya maksudnya? Kasih tahu Jaki, karena Jaki nggak ngerti. Dari tadi nggak bisa jawab dia. Karena balok Contohnya apa? Contohnya apa? Balok yang di mana? yang di Kamu bayangkan suatu yang ruangan. di ya, Bu, yang di atasnya kolom. Kan dibuat dulu kolom. Lalu nah, setelah itu ada balok. Gitu, Bu. Lalu baloknya dia nahan apa? Gimana? Baloknya menahan apa? Menahan pelat. Kalau plat itu beban apa? Beban merata juga. Jaki, kamu kemarin ngerjain tugas besar plat nggak? Saya, Jaki suaranya nggak ada Jaki. Hadir, Bu, hadir. Ada. Iya. Saya tanya kemarin kamu mengerjakan tugas besar nggak? Mengerjakan, Bu. Mengerjakan. Kamu menggambarkan distribusi pembebanan Di bagian di gambarnya, Bu. di gambarnya. Saya nggak nanya.
Yang saya inginkan, kalau mengerjakan tugas besar, semua mengerjakan, bukan saya bagian gambarnya. Kalau kamu bagian gambar doang, kamu jadi daftar aja, nggak usah ikut kelas saya. Ambil khusus di STM ada tuh, gambar daftar. Nggak usah di sini. Jadi benar, kamu kemarin cuma gambar aja. Pantesan nilai kamu jelek banget. Sorry, nilai kamu terendah. Jadi memang kamu ngerjain gambar doang. Mendingan kamu bilang sama wali kelas kamu resign dari kelas saya, mau jadi drafter aja. Andika, Dari kenapa? awal emang saya ngitung, cuman dominannya di gambar Kenapa sih. harus pakai dominan? Apa saya pernah mengajarkan kamu untuk mengerjakan tugas besar ambil bagian yang terdominan? Sekarang saya Tidak. tanya, sekarang kalau kamu nilainya jelek, emang teman kamu bakal bantu kamu? Hmm? Ayo dong, kamu udah dewasa. Kamu belajar cari ilmu untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Orang lain boleh dapat ilmu kamu. Tapi kalau kamu menguasai itu bagus banget. Nah, sekarang bagaimana kamu bisa membantu orang lain kalau kamu sendiri tidak belajar? Puntennya saya jadi ambekan, saya kesel banget periksa tugas teman-teman tuh, kalian tuh pada ngaco semua. Kok saya yang dikibulin gitu loh, yang belajar-belajar kamu. Ini kejadian lagi kan, tugas besar juga begitu. Sekarang ini deh, saya serius tanya. Kemarin nilai-nilai kalian saya share loh sama wali kelas, dan saya liatin hasil punya kamu tuh saya kasihin. Tugas besar juga gitu. Kamu tahu kan tugas besar saya komen, saya share sama wali kelas. Jadi mereka tahu, mereka nggak bisa protes sama saya di akhir semester bahwa saya harus mark-up nilai kalian. No, tidak ada. Karena saya sudah berusaha untuk membantu kalian selama 1 semester kemarin, setengah semester. Jadi tidak ada excuse minta perbaikan tepatnya, tidak ada. Sekarang saya tanya, silahkan yang tidak serius mengikuti pelajaran saya di kelas saya untuk setengah semester ini, silahkan resign dari sekarang. Jadi lumayan kan mengurangi tugas saya, mereka tugas kalian kan? Saya cuma pengen ngajar sama teman-teman yang anak-anak, yang mahasiswa, yang betul-betul serius. Yang enggak, silakan angkat kaki. Saya nggak rugi, nggak ada kalian. Tapi saya sangat rugi kalau kalian eksis tapi cuma bikin masalah seperti sekarang. Kan jadi saya kemakan waktu saya jadi ambekan tepukuh ya. Harus saya share materi malah ceramah gitu loh, ceramah yang nggak jelas. Ya kan, nggak jelas kan ya marah-marah saya. Oke, saya pikir nggak akan ada habisnya ya kalau saya menjelaskan dan menegur. Kalau tetap kalian istilah saya punten ya, belum dapat hidayah kali ya. Makanya kamu banyak istighfar ya, supaya dapat hidayahnya dipermudah, supaya belajarnya lebih enak. Oke, yuk saya langsung mau ke kolom. Jadi tadi yang belum mengerti balok, kamu tahu kalau balok itu biasanya menumpuk sesuatu. Kalau dia balok induk, pada umumnya kalau balok induk itu di atasnya biasanya ada beban, misalnya dinding. Dia bebannya vertikal ke atas, tapi tetap merata sepanjang balok tersebut. Jadi bukan apa tadi jawab tadi siapa? Bukan beban titik atau terpusat. Balok tuh kalau beban terpusat di mana ya? Ada, saya juga bingung. Ada di balok beban terpusat di mana? Jarang sekali ada balok beban terpusat. Oke, kalau balok anak dia di tengah-tengah plat. Tetap dia juga menerima beban rata. Kan kita kemarin udah belajar. Distribusi beban ada bentuknya trapesium, segitiga. Itu kan semua beban rata. Benar nggak? Ya kan? Ya makanya saya bingung. Kita udah ke balok, tapi udah mau masuk kolom, balok sama plat masih pada bingung. Itu yang saya bingung. Ari kamari kamana wae diajarin teh, ya Allah. Tobat deh. Ya, yuk. Jadi semua adalah pada umumnya ya beban itu secara struktural dia ya gravity. Jadi bebannya vertikal dan ke bawah. Beda lagi kalau kamu ngomongin plat atau elemen struktur yang ada di permukaan tanah. Dia bisa ke atas upload gara-gara tekanan air dari bawah. Itu kalau untuk plat pada basement atau slope itu akan terjadi. Ya, beban-bebannya dia ke atas. Atau kalau kamu ada retaining wall atau kolom yang nempel sama dinding ada tanahnya, itu dia horizontal karena dia ada tanah aktif dari dinding. Itu nanti kamu bicarakannya nanti di
geoteknik ya, desain penahan tanah, tapi betonnya mah tetapnya balik ke saya. Oke, biasanya nanti TA kalau kamu ngerjain betonnya, biasanya mereka balik saya bertanya untuk ngedesain beton bertulangnya. Oke, tapi kita berbicara tadi tentang proses daripada pembebanannya karena kita membicarakan tentang elemen struktur. Jadi kembali, jadi kolom juga sama, bebannya juga vertikal, sama sepertinya belat sama balok pada umumnya. Namun demikian, kita lihat sectionnya, penampang potongan melintangnya. Potongan melintang kolom itu kan yang terbuka di atasnya. Artinya si bebannya itu paralel dengan elemen strukturnya. Kalau balok sama plat kan beda ya? Apa coba? Kalau balok sama plat kan nih, misalnya nih saya ini anggap plat. Bebannya kan tegak lurus terhadap beban melintangnya, benar nggak? Terhadap elemen strukturnya. Ini balok misalnya begini, ini kan begini. Tapi kalau kolom kan begini, dia sejajar dengan horizontalnya. Itu yang membedakannya. Jadi kolom makanya tadi buka kalau kita ngomongin tekuk tadi siapa yang ngomong Jaki apa Andika yang tadi ngomongin tekuk. Itu tekuk itu betul terjadi pada kolom, tapi kolomnya kolom langsing karena nanti kita akan bagi dua. Kolom itu ada yang kita sebut kolom langsing dan kolom pendek. Oke, jadi tadi sekali lagi, jadi elemen kolom juga sama, dia bebannya ke bawah atau vertikal ke bawah, cuma dia sejajar atau paralel dengan sumbu longitudinal elemen struktur. Tapi kalau plat sama balok, dia transversal atau tegak lurus. Itu bedanya perilaku beban terhadap elemen struktur yang kita tinjau. Oke, nah sekali lagi sekarang, kalau kolom, dia pada umumnya, nih kolom tuh kayak tumbler gini ya, dia penampangnya ini nih, penampang potongan melintangnya yang menahan beban. Tapi kalau balok kan enggak begini, memanjangnya. Kalau kolom dia melintangnya di sini. Nah, dia bisa dikatakan kayak tadi ada yang bilang, oh bebannya terpusat. Enggak juga harus terpusat. Ya, kayak kamu kebayang nggak itu kolom yang di dinding-dinding kamu? Emang dia titik begini? Enggak penuh segini. Ya enggak? Cuma artinya kita nanti akan membicarakan titik berat daripada si beban ini apakah berhimpit nggak dengan titik berat si penampang ini. Nih kalau di tengah-tengah ini nih titik berat jadi saya, ini titik berat beban di atas sama titik berat penampang ini sama, itu namanya tidak ada eksentrisitas. Artinya dia sentris, artinya tidak ada jarak antara titik bebannya terhadap penampang ini titik beratnya. Nah, itu biasanya terjadi pada struktur-struktur bangunan gedung yang simetris. Contoh misalnya kayak sekarang, apartemen, hotel, itu rata-rata mereka membangunnya adalah yang sentris, simetris. Kenapa? Mereka mengejar simetris supaya strukturnya stabil. Kalau strukturnya stabil, artinya kita menghindari sesuatu yang resiko tinggi. Misalnya ada beban gempa horizontal. Kalau tidak simetris, dia rentan ya terhadap beban gempa. Kalaupun iya dia kuat, istilahnya, tapi akhirnya boros ke elemen struktur kita karena kita memberikan sesuatu effort yang lebih daripada kalau struktur itu pembebanannya simetris. Seperti itu. Namun demikian, kapan terjadi banyak yang tidak sentris, tidak berhimpit titik berat beban sama penampangnya itu biasanya rumah-rumah tinggal tuh yang didesain oleh arsitek-arsitek canggih, mereka menamakan arsitek yang hebat. Kenapa? Mereka selalu seorang arsitek merasa pengen kalau nggak simetris tuh hebat, bagus gitu, keren gitu loh ya. Ke orang sipil liurnya. Nah, tapi kita tenang aja. Sekarang mah udah banyak apa coba? Udah banyak software. Dia mau jungkir balik bodo amat yang ngerjain software, bener nggak? Ya, tapi intinya apa? Intinya mahal artinya ke struktur kita. Karena ada tambahan momen akibat adanya jarak antara beban sama elemen strukturnya yang menerima. Jadi kalau kita mah tetap menyarankan ke arsitek, canggih seperti apa, please kalau bisa bikin sesimetris mungkin. Karena itu lebih aman, nyaman, dan kuat. Ya, walaupun arsitek maunya apa, oke, kita ikutin rek bangunan bentuk nasapi ya mangga wae gitunya. Nah, tapi itu dia tidak keamanan, kenyamanan dan kekuatannya
berdampak sama UUD, ujung-ujung nama kaduit. Oke? Ke arah situ. Jadi kita arahkan seperti itu, ya. Sampai sini kira-kira untuk kita introduction ke kolom ada yang mau ditanyakan? Kita barusan baru membicarakan perbedaan secara umum cara bekerjanya beban ke elemen struktur kolom dan plat atau balok. Ada yang mau ditanyakan? Mangga, yang ngantuk tanya sekarang sebelum saya tanya. Yuk. Andika gimana? Sudah kejawab? Masih ada yang kamu bingung? Sudah Bu, paham. Sudah paham? Jaki, masih ada pertanyaan? Masih bisa paham? Kalau Imas yang mana, Imas? Imas bagaimana? Menurut kamu gimana, Imas? Imas? Paham, Bu. Paham? Jadi, Mas, kalau balok anak menerima bebannya gimana, Mas? Balok anak di tengah-tengah plat, Bu. Jadi dia menerima bebannya gimana? Apa yang dia terima? Beban dari dinding? Iya, Mas. Kalau balok anak itu pada umumnya menerima bebannya dari dinding, menerima dinding langsung. Beban merata dari mana? Plat. Dari plat. Oke. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas, nanti kita akan bahas bahwa kolom itu ada dua macam, seperti tadi saya katakan. Ada kolom pendek, ada kolom langsing. Ya, saya juga bingung siapa yang bikin kalimat ada pendek makan harusnya kan kebalikannya tinggi ya. Itu langsing kan gendutnya, tapi duka kering. Pokoknya mah secara internasional dia bilangnya kolom pendek dan kolom langsing. Kamu protes jangan sama saya, oke? Saya juga nggak tahu siapa yang bikin sebutan itu. Pokoknya mah kolom langsing dan pendek. Ada bedanya, ada beberapa beda. Satu, kalau kamu lihat secara visual, kolom langsing sama kolom pendek itu kayak misalnya tiang listrik tuh udah pasti kolom langsing. Ya, atau batang pohon kelapa udah pasti kolom langsing. Ya. Nah, tapi gedung-gedung yang pada umumnya ya kita bilang dia kolom pendek. Jadi sebetulnya kolom langsing sama kolom pendek kalau secara visual itu hubungannya adalah rasio kelangsingan antara berapa penampangnya ya, penampang terhadap ketinggiannya. Itu hubungannya kelangsingan dan itu ada nanti persamaannya ada, nanti kita bahas. Oke? Nah, yang kedua ada dampak mekanisme keruntuhannya yang akan berbeda. Ternyata seperti kita bilang kemarin lagi balok sama plat kan dibilangnya elemen lentur ya? Ya kan? Kalau kolom kan dibilangnya elemen tekan ya? Gara-gara apa? Karena mekanisme keruntuhannya. Kayak plat sama balok kan kenapa lentur? Karena yang mengutamakan atau mengawali dia runtuh karena si elemen strukturnya melentur atau melendut. Benar nggak? Gitu kan ya? Kalau kolom, dibilangin kolom tekan, elemen struktur tekan, karena yang membuat dia runtuh akibat dia ditekan. Tapi ditekannya paralel. Balok dia sama ditekan, tapi kalau kolom ditekan itu adalah paralel terhadap elemen strukturnya. Gara-gara ditekan, ekstrimnya dia memendek dan dia membesar penampangnya. Kebayang nggak? Logiknya begitu, ya. Nah, jadi kalau kolom pendek, ya elemen keruntuhannya itu sama seperti halnya balok sama plat. Kenapa? Karena diawali oleh keruntuhan materialnya. Kalau kita kan sekarang lagi belajar berbicara tentang beton bertulang ya. Artinya elemen strukturnya materialnya apa? Beton sama tulangan. Benar nggak? Ya, kita fokus ke beton bertulang ya. Walaupun nanti kamu belajar konstruksi baja, itu agak berbeda pembicaraannya. Oke? Ya. Nah, tapi elemen struktur tekannya sama. Ya, tapi kita beton bertulang. Jadi kolom pendek itu keruntuhannya sama seperti balok dan plat, yaitu bisa didahului oleh material beton yang hancur, atau bajanya duluan tulangan yang leleh, atau bareng-bareng si baja
apa namanya hostnya dikirim ke saya. Silakan kalian boleh dimatikan kameranya karena saya akan share screen. Oke. Share screen saya sudah terlihat. Saya masih kosong sih whiteboard. Ya. Jadi gini, ya. Kita sekarang berbicara struktur beton bertulang. Di mana beton bertulang artinya ada dua material, material beton dan material tulangan. Tadi mangga kalau kamu mau off silahkan. Ya, Amira juga ya. Nah, jadi ya kita sorry ya, saya harus membicarakan mengenai material. Karena it's impossible kalau kita bicara elemen struktur tapi kita nggak ngerti materialnya ya. Nah, jadi anggaplah nih penampangnya penampang kolom, oke? Mau kolom, mau balok, mau plat semua sama ya. Nih, seperti ini. Dia punya ini misalnya lebar dan tinggi ya. Nah, misalnya ini ada tulangan tekan, ini tulangan tarik. Oke. Nah, ini adalah saya gambar aja ini aduh jelek ya. Ya, hilang semua. Oke, ini anggap penampangnya. Oke, ini ada tulangan tekan, ada tulangan tarik. Walaupun sekarang saya berbicara kolom, saya anggap aja dulu kalau kita menjelaskan suatu struktur, biasanya kita ambil contohnya adalah balok karena elemen paling sederhana. Oke, tapi ini juga berlaku untuk plat maupun kolom. Oke, ya. Nah, saya akan menggambarkan diagram regangan. Ya, kenapa kita gambarkan diagram regangan? Karena diagram regangan atau diagram tegangan dan diagram tegangan itu bisa menunjukkan respon daripada elemen struktur. Saya pernah jelaskan nggak sih bedanya tegangan sama gaya di kelas ini? Halo, tolong dijawab dong. Saya pernah nggak menjelaskan? Hah? Bedanya tegangan dan gaya udah pernah belum saya jelaskan? Belum, Bu. Serius? Kalau enggak saya tanya, Bagus buktinya. pernah enggak saya suruh cubit-cubitan kamu? Belum, Bu. Oh, belum? Oh, saya pikir udah. Sebentar. Ini harusnya titik-titiknya dari sini ya. Titik-titik, sorry. Bentar. Ih. Taruh, saya sebel kalau nulis begini tuh suka hilang. Kayak ya. Gini, kamu kebayang nggak sih? Amelia, kamu di sebelah kamu ada orang nggak? Ada, Bu. Ya, masing-masing semua ada orang nggak sebelahnya? Yuk, Ada, Bu. ya silahkan. Kamu cubit teman sebelahnya. Saya pernah jelasin ini belum? Ingat nggak? Udah pernah jelasin ini belum? Suruh nyubit tetangga. Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kenapa tuh nggak jawab? Pernah, sekali lagi saya bertanya, udah pernah belum? Kamu saya suruh nyubit tetangga kamu? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, oke, ya udah sok, akhirnya cubit. Saya pengen lihat wajah kamu, ya udah kita hidupin lagi deh. Ntar lu saya stop screen dulu deh. Ya. Yuk, silakan kamu cubit tetangga kamu. Nyubitnya di mana? Di tangan? Sok, mangga cubit. Mana tetangga kamu? Nggak jorok ente. Udah dicubit? Yang dicubit, kamu cerita rasanya apa? Irgi. Kamu dicubit apa nyubit? Dicubit, Bu. Nah, Irgi, kamu kerasanya gimana dicubit? Sakit, Bu. Sakitnya di mana? Di tempat yang dicubitnya. Di tempat yang dicubit yang di mana? Tunjukin sama saya tadi nyubit di mana? Di sini, Bu. Di tangan. Oh, di situ teka rasa tuh di dinya banyak tulang. Oke, ya. Siapa yang nyubit kamu tadi siapa? Saya, Bu. Saya teh saha namana? Ali, Bu, Ali. Ali, kamu ini di kelas? Bukan, Bu.
Oh bukan. Ya udah di situ kamu cari palu nu gede lah. Lamun teu batu. Kamu pukulin ke tempat yang tadi kamu cubit ke Irgi. Mau ngambil palu? Kalau nggak kamu Pakai bayangin golok lah boleh, Bu? Irgi. Irgi kamu bayangin. Ali sekarang di tempat yang sama tadi dia nyubit, tapi dia pukul misalnya pakai palu yang 50 kilo. Kira-kira sakitnya masih tetap di tangan di tempat yang tadi? Sakitnya di sekitar situ, Irgi? Yang lain juga ikut ngerasain ya. Kalau nggak silakan kamu peragain sendiri, ambil palunya, pukul. Sama nggak? Nyebar Bu sakitnya. Nyebar sampai kemana? Badan-badan. Sebadan-badan. Bukan badan dehnya, tulang sumsum, sakit hati, lamun tarik ke jantung mau matinya. Ya. Nah, tadi Ali yang ngasih cubitan, Ali itu melakukan gaya. Oke? Apa yang dirasakan oleh Irgi tadi sakit, itu namanya respon atau tegangan. Ya. Nah, jadi gaya bisa dilakukan pada titik yang sama. Namun besarnya gaya memberikan respon yang berbeda. Benar nggak? Tadi kamu dicubit cuma deket tangannya doang yang sakit. Sekarang dipukul pakai palu gede sampai kepala kamu pusing. Padahal mau dipukulkan tangannya. Nah, jadi kepala kamu pusing. Tuh kamu nyeri hatinya. Hati kamu juga sakitnya. Oke, itu namanya tegangan respon. Artinya, tegangan itu memberikan respon yang lebih luas. Kamu ingat nggak? Tegangan sama dengan P per A. SMP apa SD apa SMA? Kamu kenal rumus eta. Tegangan P per A. Benar tuh? Ya. Jadi sekarang kamu ngerti kan? Ya. Makanya saya suka protes kan ya. Kalau di tugas-tugas kamu nulis F besar dan F kecil, kan saya protes. Kamu ngerti? Karena secara internasional F besar itu gaya, F kecil tegangan. Jadi udah ngerti sekarang, jangan main-main dengan tulisan kapital sama kecil. Karena beda banget kan artinya, benar tuh? Awas kalau entar semester masih salah kan yang nulis. Ya, saya kurang jelas apalagi ngejelasin. Oke? Ya, jadi please kalau saya bilang ada subscript segala macam, entar lagi saya jelasin. Itu semua ada maknanya. Oke, cenah yang go internasional, makanya nurut. Oke. Ya. Nah, jadi itu bedanya tegangan dan gaya, ngerti? Jadi mau kebayangkan, jadi kamu pernah nggak sih belajar kontur ya dari geodesi ya? Apa? Ukur tanahnya. Ya kan? Sampai kamu kan, kalau kamu misalnya gunung gitu kan ya, itu kan konturnya kan rapetnya. Pernah gambar kontur? Ya. Pernah Bu. Sama tegangan juga gitu. Nanti nih kamu tahun depan kamu belajar ITAPS ya. Software, ya enggak? Nanti ingat saya ya. Kalau kamu udah belajar, udah pinter bikin masukin pemodelan ITAPS, kamu bikin namanya elemen strukturnya shell untuk plat ya. Nanti kamu masukin beban, main-main lah. Dah kalau udah pinter mah kamu masukin kamu heureuy tuh kamu keluarin gambarnya persis kayak kontur. Itu kamu bisa masukkan outputnya gaya, bedain titik satu sama titik banyak. Itu respon tegangannya kamu baru kebayang, oh iya ya bener kata ibu. Gitunya, tahun bebannya kecil, cuma responnya sedikit, tapi pas gede dia kemana-mana konturnya. Oke? Tapi menurut saya itu cukup jelas ya. Tadi saya menjelaskan cubitan cuma sedikit responnya, tapi kalau pukulan yang besar, dia responnya kemana-mana, besar, tegangan. Bisa dimengerti? Oke? Masih ada yang bingung? Silakan tanya sekarang, karena itu dasar banget dari struktur. Seperti saya bilang, impossible kamu belajar struktur, lamun teu ngarti maksud naon. Oke? Jadi artinya apa coba? Artinya struktur itu sangat dipengaruhi oleh beban dan material, benar tuh? Saya pernah nggak nunjukin sama kamu, kalau kamu ngelempar bola basket ke dinding. Saya pernah nggak jelasin itu di kelas? Pernah Bu. Pernah, ya kan? Yang saya bilang, kalau bata diganti ku tahu, sama tuh ngerespona. Nah, itu kayak gitu. Oke. Jadi yang sekarang saya akan jelaskan adalah keruntuhan beton dan keruntuhan dari baja. Oke, mangga, ayo kita tutup lagi, kita off kameranya. Saya share screen lagi ya.
Oke, ya. Nah, ya. Nah, sekarang ini ceritanya suatu potongan melintang. Jadi kalau kita lihat perilaku respon daripada struktur, selalu kita membicarakannya potongan melintang daripada struktur itu. Oke? Ya. Nah, sekarang ini potongan melintang, ini tulangan, tekan tulangan tarik. Nah, ini nih ya, saya kasih warna lain deh ya. Nah, ini yang di atas. Nah, ini nih. Nahnya ini adalah serat tertekan paling besar. Jadi ini adalah gambar diagram regangan. Yang di atas ini ya, kita bilangannya regangan C. C itu konkret. Ya. Nah, yang ini titik berat ini adalah garis netral. Oke, kita bilang garis netral atau netral axis. Oke. Nah, yang di bawah ini ya, yang bawah ini, nah yang ini adalah regangan baja. Nah, regangan baja tetap ini nih. Nah, ini kan bajanya di sini kan. Kalau beton kan, beton bertulang kan baja tulangannya itu dominannya ditaruh di daerah tarik. Ya, karena apa? Ini kan di bawah garis netral kan kita bilangnya daerah tarik ya. Di atas garis netral kita bilangnya daerah tekan. Di beton bertulang, daerah tarik dianggap dia beton sama sekali tidak berfungsi. Karena beton lemah sekali menahan tarik. Dia kuatnya menahan tekan. Makanya diagramnya dia begini nih sebenarnya. Nih tadi garis netralnya. Jadi sebetulnya kalau ada gaya yang bekerja, nih gambarnya tuh kayak begini nih sebetulnya. Nah, kieu nih gambarnya sakieu. Nah, ini nih, ini kapasitas beton menahan beban tuh cuma segini. Di bawah sini dia nggak punya kesempatan dia. Sorry ya, dia agak sini. Shoot, letik tadi. Sorry, ini dikit. Nah, begini nih. Nah, dia begini. Jadi tarik dari satu kecil sekali. Si beton tuh menahan bebannya itu. Makanya di peraturan sedunia tentang beton bertulang, daerah tarik di bawah ini, beton dianggap tidak punya kekuatan menahan tarik. Beton itu sekitar 0,2% kekuatan menahan tariknya terhadap dibandingkan kekuatan dia menahan tekan. Makanya kita selalu dibilang bahwa kekuatan tarik beton diabaikan. Jadi kalau kamu baca asumsi itu di seluruh peraturan sedunia itu maksudnya. Oke, oleh karena itu kalau kita gambarkan diagram regangan, ini namanya diagram regangan, kamu mulai semester ini kamu bakalan fasih banget, bakalan pinter banget nggambarin diagram regangan ini karena kamu akan bikin diagram interaksi, di mana diagram interaksi itu merupakan diagram regangan beton, penampang beton bertulang. Oke, nah diagram regangan itu menunjukkan respon yang diberikan gaya terhadap struktur tersebut. Seperti tadi kita cubit-cubitan tadi. Nah, kita akan menggambarkan regangan di mana kita tahu sebetulnya tegangan juga kan kamu kenalnya gini ya lamun SMA. Kalau sekarang kan kita bilangnya F kecil ya. Di mana tegangan itu kan adalah sebetulnya modulus elastisitas dikalikan dengan regangan. Atau ini sama ya, mau ini simbolnya atau mau ini boleh simbolnya. Oke ya. Nah, jadi sebetulnya sedangkan ini kan modulus elastisitas kan sifat material. Ini mah koefisien ya, artinya dia tidak berubah. Artinya ya, ini besarnya ini tegangan itu linear dengan besarnya regangan. Oleh karena itu, kita suka bilang gambarkan diagram regangannya, gambarkan diagram tegangannya sami wae. Oke. Jadi kadang-kadang suka ditulis deh judul di bawah itu diagram regangan, diagram tegangan, tapi ada yang nulis gini, diagram regangan dan tegangan eta nu ngaco. Nya geus puguh itu hiji atau lebih baiknya atau ya. Oke ya. Nah, sekarang kita bicara ya. Sekarang kita akan membicarakan regangan ya. Kita nggak akan tegangan karena kita anggap ini sama lah ya. Kita akan regangan. Nah, regangan kalau kita lihat tadi, jadi yang di atas garis netral ini adalah daerah tekan. Di bawah namanya daerah tarik. Nah, regangan terbesar pada daerah tekan adalah paling atas nih. Karena di sini mah di garis netral 0. Yang kita pernah ceritakan, saya cerita tentang plat punya lubang hollow. Saya pernah cerita plat dengan hollow.
Saya bilangnya Belum, Bu. hollow slab. Yang bener. Kamu banyak lupanya kali, kan kita udah ngomongin plat. Pasti saya ngomongin hollow slab. Enggak? Serius? Belum, Bu. Belum, Bu. Berarti ketinggalan atau di kelas I-nya. Jadi gini, jadi berdasarkan regangan diagram-diagram yang terjadi, ya maksudnya gini, nih di tengah ini, di garis netral ini tidak ada terjadi tegangan. Kalau tidak ada tegangan, berarti di titik ini, di tengah-tengah itu tidak ada gaya yang bekerja. Kalau tidak ada gaya yang bekerja, apa perlu ada struktur di situ? Pertanyaan saya. Ada struktur dibutuhkan kan untuk menahan beban, ya enggak? Kalau gayanya atau beban yang enggak ada, ngapain ada material, ada struktur? Benar tuh? Benar, Bu. Mengerti Benar, nggak Bu. pernyataan saya? Ngerti? Ngerti, Ya. Bu. Nah, sekarang kamu bayangkan, misalnya elemen struktur saya adalah plat. Kalau kamu sekarang ke lapangan, ya, atau kamu lihatlah di Google, namanya ada hollow slab atau plat berlubang. Itu lubangnya biasanya ayana di tengah. Nah, misalnya ini plat ya. Ini di lubang saya dilubangin di sini. Itu lubang. Menurut kamu berbahaya nggak ya ada lubang di sini? Atau kamu orang Bandung nggak sih? Kamu suka main ke ini, ke PVJ? Halo, suka pada kamol tuh sih? Ke PVJ? Kadang-kadang, Bu. Nangkring, mejeng, ulah nangkring, mejeng nya. Kamu lihat ke sebelah kanan di parkir. Yang parkirnya bertingkat-tingkat tuh. Ingat? Lamun teu pulang darinya kaditunya. Kamu lihat, itu kan dia elemen struktur baloknya semua pakai baja ya. Ingat nggak sih yang suka pakai PVJ? Tahu nggak itu Iya, Bu. profil bajanya semua dilubangin. Bener tuh, lubang kan di tengah-tengahnya. Iya, Bu. Kamu pikir itu nggak ada kerjaan ngelubangin atau aksesoris? No, itu intinya apa? Satu, karena di tengah-tengah sini tidak ada gaya. Jadi kan boleh dong dilubangin. Kedua, apa fungsinya dilubangin? Memperingan elemen strukturnya. Kan kalau semakin ringan, semakin bagus kan dampak ke gempanya. Ya, jadi nggak apa-apa. Sama dengan plat tadi. Kalau plat dilubangin, biasanya plat itu kan di lantai ya. Kalau kita di gedung, itu biasanya oleh orang arsitek digunain untuk ME, mechanical electrical. Dimasukin kabel-kabel listrik, nukar itu. Nah, tapi secara struktural oke. Memperingan plat, dan apa? Dan dia oke, karena di tengah di sini, dia tidak ada beban yang bekerja. Jadi multifunction. Ngerti? Halo? Ibu. Mengerti, Ya? Bu. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kamu ketemu, kok plat mah di lobangan ini di tengah-tengah, jangan protes. Itu bagus. Ya. Nah, demikian juga itu tadi struktur baja di parkir segala macam lah, banyak ya. Plat baja kebanyakan sekarang profil baja dilubang-lubangin, tapi di tengahnya ya, garis netralnya ya. Karena pada umumnya profil baja dia simetris. Artinya garis netral pasti di tengah-tengah. Oke, dilubangin. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita kembali ke elemen struktur kita ini, ke diagram regangan. Artinya apa? Jadi semakin besar regangan tuh maksimum tuh di atas ini, artinya daerah permukaan selat atas ini dia yang paling besar menerima beban. Ya tadi si Irgi yang dicubit ya enggak? Paling sakit kan artinya permukaan kulit, ke dalamnya mah semakin hilang kan rasanya. Intinya mah kayak gitu. Ya artinya nih, di regangannya atau tegangannya semakin ke tengah, semakin kecil. Tapi di pihak lain semakin ke bawah, semakin besar, tapi udah daerah tarik. Maksudnya saya bayangkan, ini kamu lihat balok ya, ini balok, yang gampang ya, saya jelaskannya balok, ini ada tumpuan, nih oleh kamu dibebanin merata ya, vertikal ke bawah gitu ya. Nah itu kan responnya kan dia bakalan begini nih, mekanisme keruntuhannya kan dia bakalan gini nih, nah kieu. Set, ginilah ya, ekstrimnya begini ya, gambar saya jelek. Nah, begini. Di mana daerah di sini kan memendek karena tertekan. Iya kan? Memendek dia. Tuh, memendek kiri kanan. Tapi bagian bawah dia memanjang. Ya kan? Atau tertarik. Tuh, dia memanjang kan? Ini, memanjang segini.
Ya kan? Nah, ini memanjang data. Logikanya di tengah-tengah ini kasarnya mah dia cicing atau nol, tidak ada gaya. Ya. Jadi ini diagram regangan ini menunjukkan kejadian ini. Kalau saya potong di sini nih. Saya potong di tengah-tengah ini, regangannya kayak ini. Ini bukan dukun yang bicara. Oke, saya pribadi, saya udah puluhan benda uji saya lakukan di laboratorium. Saya pasang namanya strain gauge. Strain itu artinya regangan. Gauge itu alat mengukur regangan. Yang saya plot lagi nguji itu di sini nih. Ini saya tempel di sini untuk mengukur regangan pada tulangan. Saya tempel di sini untuk mengukur regangan pada permukaan balok, permukaan beton. Nah, hasil pembacaan ini selama saya pengujian, jadilah gambar iya. Jadi itu bohongan beneran. Cuma ini disimulasi sedikit karena kenyataannya ini goyang-goyang begini. Lurus begini. Tapi itu kesepakatan sedunia bahwa diagram regangan ini kita asumsikan linier. Jadi tidak begini-begini. Nah, awalnya mah begini nih. Nah, begini-gini. Lamun begini-gini, iraha kita ngedesain satu gedung bisa 1 tahun. Karena ngitungnya susah. Kalau ini kan linear, jadi gampang banget. Oke? Nah, dah ya. Jadi kenapa saya menjelaskan ini supaya kamu tahu ini teh naon ti mana datangna. Jadi itu betul-betul respon saat si elemen struktur menerima beban. Nah, kalau dia bisa teriak nih, inilah hasilnya tuh kayak begini. Oke, ini regangan ini. Jadi kembali, jadi si beton itu ya paling gede regangan beton besarnya ini adalah 0,003. Ini sedunia disepakati segini. Kamu mau pergi kemanapun juga, regangan tekan beton maksimum 0,003. Suatu saat kamu S2, tentu kamu nguji sendiri kayak saya waktu itu. Ternyata kamu protes, Ibu, ternyata saya 0,003 regangan teh, can hancur si beton teh, bebannya masih naik. Ternyata saya hancurin 0,03. Teman kamu bilang, iya saya juga 0,04 nih, baru hancur betonnya. Ada yang ngomong, enggak saya mah 0,0025 geus hancur. Itu kenyataannya seperti itu. Saya juga udah melakukan hal yang sama begitu. Tapi seluruh dunia para expert kita sepakat bahwa regangan tekan maksimum beton kalau sudah mencapai 0,003 kita nyatakan beton mengalami kehancuran atau beton runtuh, artinya dia tidak jadi struktur lagi. Sudah tidak berfungsi sebagai struktur karena dianggap sudah runtuh. Mengerti maksudnya? Jadi untuk selanjutnya kalau kamu baca, oh betonnya rupture atau failure atau runtuh, ya itu artinya regangan tekan maksimumnya sudah mencapai 0,003. Bisa dimengerti? Nah, satu lagi kita ngomongin beton bertulang. Artinya tadi beton kita sudah tahu mekanisme keruntuhannya, sekarang baja. Baja kita asumsikan dia hanya ada di daerah tarik. Asumsi ya. Nah, ini baja gimana? Sama. Baja di tengah garis netral dia 0. Tapi paling gede nih di bawah. Regangan tarik paling gede. Regangan SS ini steel. Oke, baja. Ya. Nah, ini dia kalau dianggap baja yang di sini tulangan ini geus luntuh, keruntuhan baja bilangnya leleh ya. Oh, bajanya sudah runtuh, artinya bajanya sudah leleh. Bukan putus ya, leleh. Kalau putus mah kalau sesudah leleh ditarik lagi jadi putus, oke? Atau istilahnya sudah ultimate kalau putus. Kalau leleh dia masih oke. Masih bisa menahan beban, tapi untuk kenyamanan dan keamanan kita kalau ngedesain selalu tegangannya yield, tegangan leleh. Karena kita nggak pernah ngedesain tegangan ultimate. Karena kamu udah pernah nguji tarik tulangan di laboratorium, sudah pernah belum? Halo? Sudah, Bu. Sudah. Coba. Kan kamu gambar gini ya? Linear, kecil, hardening gitu kan ya?
naik lagi, putus di sini. Ini yang disebut F yield. Oke. Ini peak load di sini. Tapi yang ultimate itu di sini. Ini F ultimate. Jadi F ultimate kalau di sini nih, di sini itu saat tulangan leleh memanjang. Tapi dia masih punya kekuatan untuk menahan, tarik, sampai suatu saat dia di sini putus. Kita nggak boleh ngedesain FU, karena kritis banget sampai runtuh, ya nggak? Tapi kita selalu mendesainnya F yield, di mana F yield itu rata-rata besarnya 0,8 kali daripada F ultimate. Setidaknya kita punya apa? Keamanan 20%. Oke? Kamu ingat ya, semester depan kamu ketemu, insya Allah kamu ketemu lagi sama saya. Kita membahas beton prategang. Baja prategang kita tidak membicarakan F yield, tapi kita membicarakan F ultimate. Nanti saya jelaskan. Saya tidak akan jelaskan ini lagi ya. Kamu udah ngerti maksudnya ya. Ngomong kayak ditanya belum lagi dijelasin ya. Nah, oke ya, kembali ya. Nah, ini jadi di sini kita bilangnya regangan yield. Di sini dikatakan besi atau baja tulangan itu runtuh atau leleh kalau regangan steelnya, regangan bajanya sudah mencapai regangan leleh. Di mana maksudnya udah mencapai regangan leleh teh sudah mencapai F yield. Gitu kan tadi udah tahu si regangan teh hubungannya kadieunya. Regangan ada modulus elastisitas kali regangan. Oke, nah jadi nanti saat kamu menggambarkan diagram interaksi, kamu akan menghitung besarnya regangan yang terjadi. Ya, kadang-kadang kamu dapatkan regangan aktual bajanya. Misalkan ya, Bu, saya dapat regangannya 600. Padahal saya ini ya F yieldnya ya. Saya Bu dapat F yieldnya, FS, saya dapat FS-nya Bu 600. Padahal kan Bu, saya kan FU-nya saya cuma udah habisin teh. FU-nya saya F yield-nya saya cuma 400. Tapi iya nah geningan saya mendapatnya aktualnya 600 yang enggak apa-apa. Tapi untuk perhitungan selanjutnya kamu harus pakai F yield, enggak boleh yang ini. Nanti kita lebih jelas lagi ya. Oke. Ini kita mau habis lagi ya, berapa menit lagi nih kita mau habis? Barusan ada tulisan? Apa udah habis? Halo? 9 menit Oh, lagi. masih 9 Oke, menit lagi, Bu. ya. Dah ya. Nah, jadi dengan demikian saya sudah katakan bahwa diagram regangan beton bertulang ini menunjukkan di daerah atas apa? Daerah tekan. Maksimum regangan maksimum tekan berapa? 0,003 atau regangan beton. Jadi kalau sudah sampai mencapai ini, betonnya sudah hancur. Sebaliknya kalau baja dia paling besar paling bawah. Dia regangan baja maksimum adalah saat dia mencapai regangan leleh. Nah sekarang ada keruntuhan struktur beton bertulang itu ada 3 macam. Yang satu namanya over reinforce. Kamu, aduh saya sudah tulis ya, over reinforce. Saya nulis gitunya. Over reinforce, susah banget tulis saya. Pokoknya mah gitulah, over reinforce. Udah gitu under reinforce. Sama satu lagi balance itu seimbang. Kayak pakai balance ya. Itu kejadiannya gimana? Jadi kalau ternyata pas elemen struktur kamu dibebanin ya, tiba-tiba runtuh. Pas kamu cek keruntuhannya ternyata regangan maksimum beton 0,03 barengan terjadinya sama regangan baja leleh. Itu namanya keruntuhan dalam keadaan seimbang atau persis nih regangannya kayak begini. Jadi maksimum beton terjadi, regangannya maksimum baja terjadi. Itu keruntuhan apa namanya? Keruntuhan seimbang atau balance failure. Ya. Nah, yang lain ada namanya begini nih. Nih, betonnya sudah mencapai 0,003, tapi si bajanya belum mencapai leleh. Baru segini nih. Artinya garis netralnya di bawah sini. Namanya apa? Artinya dia
under reinforce. Reinforce itu artinya perkuatan. Kalau beton diperkuat oleh siapa? Oleh baja. Jadi kalau under reinforce artinya pengaruh bajanya atau kekuatan yang diterima oleh baja itu kecil. Artinya kalau si baja itu pengaruhnya kecil, artinya baja itu bakalan runtuh duluan. Atau yang memulai keruntuhan daripada beton bertulang itu baja. Karena regangan baja duluan leleh atau duluan runtuh daripada beton. Artinya nih, ini kan di sini kan belum leleh ya. Kan leleh mah di dia. Ya, ini dia di sini runtuhnya, lelehnya. Artinya regangan bajanya masih lebih kecil daripada regangan leleh. Tapi si betonnya sudah full. Maaf lahir batin, salah saya jelasin, maaf ya. Kalau gambar di sini, maaf. Di sini menyatakan bahwa regangan bajanya dia belum leleh. Tapi betonnya sudah mencapai 0,03, berarti betonnya udah runtuh. Bajanya masih kuat karena belum mencapai leleh. Artinya apa dia? Artinya adalah dia under reinforce. Ya, under reinforce itu artinya keruntuhan itu. Bentar dulu, kok saya jadi bingung ya? Oke, sebentar. Oh, sorry. Jadi kondisi ini namanya over reinforce. Oke, sorry, over reinforce. Kenapa over reinforce? Artinya baja itu kuat banget. Perkuatan reinforce itu kan reinforcement itu perkuatan, artinya over reinforce artinya si elemen struktur beton bertulang ini dominan oleh baja. Jadi si baja itu belum leleh tuh, masih di sini bajanya. Tapi si betonnya udah runtuh. Jadi ini namanya over reinforce. Tapi sebaliknya, ya, kalau sebaliknya saya gambarin hijau ya. Nah, si betonnya belum runtuh, tapi si bajanya sudah runtuh. Artinya bajanya sudah mencapai leleh di sini, nih baja udah sampai sini, si betonnya masih di sini nih betonnya. Warnanya yang lainnya jangan ini ya, warnanya warna apa yang belum dipakai? Ungu. Nah, ini nih. Nah, di sini. Yang mana? Tak iya gitu, tekat tinggalinya. Yang kandel tuh merunnya. Nu kandel. Nah, ini nih. Nah, sini ungunya. Nah, si betonnya belum runtuh, belum mencapai 0,03, tapi bajanya sudah leleh. Artinya apa? Reinforcementnya kan berarti kan sedikit ya. Karena apa? Betonnya belum runtuh, bajanya sudah mencapai leleh. Artinya dia under reinforce. Jadi kalau baja duluan yang leleh, berarti kekuatan bajanya kecil. Tapi betonnya kuat banget. Jadi kalau betonnya kuat banget, jadi keruntuhan diawali oleh siapa? Oleh baja. Kita sebut under reinforce. Kalau betonnya duluan yang runtuh, berarti yang kuat siapa? Baja. Baja itu apa tadi? Reinforcement. Berarti over reinforce. Kalau keruntuhannya barengan, regangan beton 0,003 terjadi barengan sama regangan baja, yaitu regangan yield. Namanya apa keruntuhannya? Keruntuhan seimbang atau balance failure. Bisa dimengerti? Jadi beton bertulang itu seluruh elemen beton bertulang, elemen struktur beton bertulang, keruntuhannya ada 3 option. Pertama kali balance failure, over reinforced failure, under reinforced failure. Oke, saya tanya. Yuk, siapa yang bisa menjawab? Kalau over reinforced, siapa duluan? Siapa yang mengakibatkan keruntuhan kalau over reinforced? Siapa yang mengakibatkan keruntuhan? Siapa? Beton. Sip. Kalau balance? Bareng-bareng. Kalau under reinforced? Baja, Bu. Sekarang dari 3 macam keruntuhan itu, yang paling aman, nyaman, dan tentunya kuat, keruntuhan yang mana seorang desainer yang paling tepat memilih keruntuhan. Jadi gini loh, kita kan manusia ya, kita hanya ikhtiar, kita desain sebaik mungkin.
Tapi kan yang tetap yang menentukan yang di atas. Ya enggak? Ada keruntuhan akibat gempa dan lain-lain. Benar nggak musibah ya? Nah, tapi artinya kalau suatu saat bangunan yang kita desain, yang kita bikin tiba-tiba runtuh, tapi kita tetap pengennya kita sebagai pengguna, sebagai penonton, pengennya kita tetap nyaman, ya mau ayahnya keruntuhan nyaman, tapi artinya aman lah setidaknya. Yang mana ya tipe keruntuhan yang kita pilih saat kita ngedesain? Dari 3 option tadi? Ya, Yang mana? Yang under, Bu. Under, Bu. 3 nama saya pengen lihat yang pada ngacungnya. Ayo kita stop. Yuk kita mana wajah-wajahnya lagi. Ayo nunjuk mana yang balance. Ya mana si naon teh raise hand. Ayo yang balance berapa orang? Ayo mangga angkat tangannya. Pencet klik raise hand-nya. Ayo Teddy, Sadi. Mana yang raise hand baru 1? Maaf, Bu, boleh 2. diulang? Siapa yang menunjuk atau setuju bahwa kita kalau ngedesain harus balance kondisinya? Yuni, Amira, Teddy, mana deh yang angkat tangan? Yuni, udah 4 orang? Bentar, salah tuh ngitung nak. Iya, cuma 4 orang. Oke. Over reinforce, yang balance turun tangannya. Sekarang yang over reinforce. Metri. Tadi yang over reinforce sendiri, oke, turun. Sekarang yang under reinforce. Nesya, Gian, Naufal, Irgi, banyak kan yang over reinforce. Nute milih saha, turun tangannya. Yang nggak milih siapa? Nggak ada yang nggak milih. Oke, ini satu less than 1 minute cenah habis. Jadi yang paling banyak adalah bilangnya tadi cenah yang under reinforce. Sekarang saya mau tanya dulu, yang tadi balance. Sano jawab balance, kunaon milih balance? Siapa yang nunjuk balance tadi? Kenapa? Why? Tadi siapa aja coba yang nunjuk balance? Sampai ada berapa orang tadi? Ayo opat nih. Kunaon sudah nunjuk balance? Izin jawab, Bu. Ya, sok kumaha. Menurut pandangan saya, Bu, karena saat balance failure itu kan untuk regangan steelnya itu pakai lulu ya, Bu. Nah, nanti pas berbarengan runtuhnya akan terlihat gitu. Pas keruntuhannya itu nggak langsung ambruk gitu, Bu. Oh gitu. Yang lain tadi siapa yang milih balance? Siapa lagi tadi? Ada opat? Siapa lagi tadi yang pilih balance? Halo? Yuk silakan yang pilih balance tadi bicara. Nat ngaku. Siapa yang pilih balance tadi? Saya, Bu. Saya, Bu. So, gimana Amira? Kunon. Kenapa saya pilih balance? Karena saat kalau bajanya runtuh duluan, maka tidak ada tanda-tanda keruntuhan. Jadi runtuh balance itu, Bu. Gitu. Ada lagi yang milih balance yang mau ngutarakan? Oke. Yang over reinforce tadi seorang ya tadi. Over reinforce siapa tadi? Rizky, kamu pilih apa Rizky? Saya pilih under reinforce, Bu. Oh, tadi siapa yang over reinforce tadi seorang? Sahanya tadi teh. Ayo ngaku saha. Ya. Kok tidak berani bertanggung jawab ya? Siapa tadi yang pilih under reinforce? Over reinforce? Ya sudah deh. Yang under reinforce siapa? Padli. Kamu apa tadi, Padli?
Under, Bu. Ya, sok, menurut kamu apa? Kunaon? Soalnya kan kalau under tuh baja dulu yang ininya. Nah, kalau misalkan eh, over itu kan beton. Nah, kalau misalkan yang under mah ketika si bajanya leleh duluan itu masih ketahan sama betonnya, Bu. Masih kuat Oh gitu. gitu. Amanda tadi kamu pilih apa Amanda? Under reinforce, Bu. Oh, kalau kamu alasannya kunaon? Karena kan kalau misalkan bajanya dulu yang runtuh, itu kan si betonnya tuh udah ada tandanya gitu, Bu, melendut. Jadi udah ada tanda-tandanya dulu, jadi lebih amannya tuh yang under reinforce. Kenapa beton bisa merendut? Kan beton teteas. Kok bisa ngelendut? Hmm? Sahwah, kamu tadi pilih apa? Force, Bu. Apa? Under enforce. Nah, kalau kamu, menurut kamu kenapa under reinforce? Kamu setuju nggak sama Amanda tadi? Kalau menurut saya, karena kan baja dulu yang meleleh, Bu, yang runtuh duluan. Nah, kalau misalnya baja dulu, beton tuh belum runtuh gitu, Bu. Jadi kalau misalnya baja udah runtuh, masih ada beton. Sedangkan kalau beton dulu yang runtuh, gak mungkin hanya baja aja gitu, Bu, yang menopangnya gitu. Nah, apa kata mungkin segala? Ya kan, cuman baja doang, Bu, nggak ada yang kayak Ih, buat baja teh jembatan. kekuatan. Imas, mana Imas? Widiawati, dengar saya? Ini Widiawati orangnya ada nggak sih? Imas, Widiawati orangnya ada? Ada Ibu ini. Nah, tuh dari tadi dipanggil dia moe. Lagi connecting Ibu. Wajah kau mana? Ini Bu. Oh, menurut kamu gimana? Kamu tadi pilih apa? Pilih under reinforce. Oh, naon? Kenapa kamu pilih under reinforce ku naon? Halo, kenapa pilih under reinforce? Kamu lagi memilih asal milih asbun atau kamu mengerti? Enggak Bu, tadi gak milih. Tadi, kalau tidak milih, tadi saya tanya siapa yang tidak milih, kamu juga tidak angkat tangan. Jadi kamu tuh ngapain tuh ada di kelas ini? Kalau tidak mau merespon. Irgi, menurut kamu naon Gi? Tadi pilih under reinforce, Bu. Kunaon? Jadi bajanya dulu yang leleh. Jadi ada warning dulu sebelum betonnya hancur, Bu. Kunaon bisa si baja bisa kasih warning memang dia punya sirine. Melendut, Bu. Melendut. Nah, bisa melendut. Dari Pak. Kenapa? Kunaon bisa melendut Putra? Putra, kamu setuju sama Irgi? Bu, kalau ya bukan menurutnya Bu lebih ke kayak betonnya tuh retak gitu kayak ngasih warning bahwa si bajanya tuh leleh gitu.
Tapi kumaha, memang dia jejerowokan si bajanya. Saya leleh gitu. Kenapa saya cecer kamu begini ya? Karena kamu orang vokasi, orang terapan. Yang diharapkan kamu lebih mengerti kejadian kenyataan di lapangan gitu loh, bukan teoritis. Makanya saya cecer kamu begitu. Jawaban kamu bukan tentu salah, bukan. Saya pengen kamu semakin mengerti, itu sebenarnya. Oke? Gian, kamu pilih naon Gian? Saya pilih under, Bu. Kamu menurut kamu tadi, menurut Irgi atau teman-teman, kamu setuju nggak? Kalau nggak setuju, menurut kamu kumaha? Nah, menurut saya bukan, kalau under itu yang leleh duluan itu yang baja. Nah, jadi nanti ada buat ininya, Bu, buat pengunjung atau apa orang yang di atasnya. Jadi nggak terlalu bahaya. Kalau beton dulu yang ambruk lang bahaya, Bu. Nah, emang kamu naha bisa under reinforce begitu, lamun beton duluan ngambruk gitu. Emang kumaha tah cari tanah bisa kamu mengungkapkan hal itu? Emang mekanisme keruntuhannya kayak apa sih? Under reinforce itu? Gini ya, mungkin apa yang saya jelaskan bisa lebih bikin kamu mengerti. Gini deh ceritanya. Kamu tahu kan baja itu pada umumnya yang kita gunakan di beton bertulang itu, mutunya itu bisa dikatakan 10 kali lipat, 10 sampai 11 kali lipat daripada beton yang kita gunakan. Kayak misalnya gini, bajanya kau pakai berapa? Mutunya 320 MPa di pasaran segitu ya di Indonesia ya kebanyakan ya. 320, 420, 280 di Indonesia tuh kayak gitu. Kalau wire mesh rata-rata 550-an atau profil baja di atas 550. Oke? Ya. Betonnya berapa? Saya 30. Bener kan? At least baja tuh 10 kali lipatnya ya? Bener nggak sih? Ya, nah udah gitu, kamu lihat, ya, kamu lihat apakah yang dikatakan seimbang? Keruntuhannya seimbang bareng-bareng. Apa kamu pikir, karena Bu bajanya ya Bu, ya luasnya sama, luas penampang bajanya sama luas betonnya. Kamu kebayang nggak? Luas betonnya misalnya kolom 300 mili kali 300 mili. Tuh bajanya juga sama. Nah ya, bajanya juga 300 mili kuadrat. Hah, kebayang nggak kemana? Kemana? Sorry. Ya, enggak kan? Ya, kan kamu kebayang ya, kalau kamu balok, kamu aja kan balok. Bajanya kan paling berapa? Misalnya 3 biji diameter 19 di atas, 3 biji diameter 19 di bawah, benar nggak? Paling kan cuma di sekitar 1%-an, benar nggak? Benar nggak? Tapi ternyata itu yang bagus gitu lah. Itu teh semua under reinforce eta teh namanya. Tapi why? Saya tanyakan why? Kita membeli under reinforce kenapa? Jadi gini, baja itu dia punya kekuatan yang tinggi banget sehingga dia yang kita butuhkan itu porsinya kecil. Tapi dia punya kekuatan yang tinggi, tapi dia elastis. Beda banget terbalik sama si beton. Udah mamutuna rendah, getas. Bener tuh? Ya, getas tuh kan kayak kaca. Ya enggak? Kamu pukul. Ya, ini mah gelas dibandingin sama jari saya tuh seimbang ya. Ya, kaca jendela. Oleh kamu pukul ku palu lah. Merenya palu pelan-pelan. Pas sekalinya retak aja dikit, kamu pukul dengan beban yang sama sebelumnya, kan nggak terjadi perambatan retak. Tapi apa? Langsung pecah kan? Biar. Bener tuh? Itu perilaku beton, namanya brittle atau getas. Jadi sekali dia rusak, sekali dia diawali kerusakan, untuk kerusakan selanjutnya atau retak yang terjadi itu langsung nyebar kemana-mana atau langsung belah. Itu namanya perilaku beton brittle atau getas. Tulangan gimana si baja? Baja udah mah dia mutunya gede, kita butuhnya cuma kecil kok, tapi dia elastis. Kamu sekarang bayangkan ya, balok kamu punya tulangannya di bawah. Oke? Ya, dibebani. Kayaknya mendingan saya gambar ya. Saya udah bisa share screen belum? Tolong. Host. Mangga, matikan screen kamu. Bisa kamu pada matiin. Saya share screen udah bisa? Oke, ya. Nah,
Jadi mekanisme keruntuhan beton bertulang tuh kayak gini nih, ya. Nih, ini misalnya saya kembali menggambarkan balok ya. Ini anggap baloknya bener lurus, baloknya jelek ah. Ya, nih. Salah satu yang saya nggak suka pada daring adalah saya tidak bisa ngegambar yang bagus. Saya udah beli barang yang agak canggih tapi tetap tidak bisa makena. Nah, misalnya gini ya. Nah, ini misalnya ini tulangannya, oke? Nah, ini tulangannya di sini. Misalnya tulangan di sini. Oke, ini tulangan di bawah, oke? Ya pokoknya biasalah ya, ini tumpuan sama didinya tumpuan. Nah, ini misalnya ada beban ya, ada beban, oke? Ini ada beban, oke? Ini ada beban. Nah, keruntuhan yang terjadi saat ada beban, ya, kalau dia simetris, dia simple beam, pertama kali keruntuhan yang terjadi adalah retak. Retak pada tengah bentang dan dia tegak lurus. Warnanya ulah hijau. Ups. Konon nakal. Ya, ini retak. Awalnya retak segini. Ditambah lagi bebannya. Retaknya nambah panjang. Retak baru keluar. Gini nih mekanisme keruntuhannya. Ditambah lagi bebannya. Retaknya nempel ke sini. Nih, retaknya yang lain naik. Terus begitu. Sampai retaknya begini, gini. Sampai semua retak itu, retak betonnya itu, atau proses distribusi tegangan, semua sampai ke tulangan. Nah, pas sampai tulangan ini bersamaan dengan itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, yang ini teh, dia sambil melendut siga tadi teh kieu. Nah, proses melendut ini kejadiannya kenapa? Gara-gara si tulangan tadi. Jadi sambil dibebani, pas si retak tadi udah sampai tulangan, sekarang ini saat retak mencapai tulangan, tulangan baru bekerja secara optimum. Sampai dia teh si tulangan teh sampai mana tulangan warna kieu ainnya. Sampai si tulangan tuh warnanya di begini nih. Nah, itu artinya mah tulangan teh sekarang udah memanjang. Sambil tulangan memanjang, sambil tulangan kan si tulangan teh kan sama beton sekelilingnya teh dia teh bonding. Bondingnya kuat banget. Makanya tulangan harus berulir supaya ada ikatan yang kuat antara tulangan sama si beton. Di si beton teh nangkal ke tulangan. Jadi saat beton mau retak itu, dia itu si beton itu retaknya itu ngikutin dari proses lendutan yang diakibatkan oleh melendutnya si tulangan. Itu jadi nggak mungkin beton melendut kalau nggak ada tulangan. Kan beton teh getas, makanya beton teas langsung melendut. Impossible. Jadi nggak mungkin ada batu ujuk-ujuk melengkung kalau nggak ada besi dalamnya. Oke, paling nggak pecah kan? Kalau batu, ya. Jadi sekali lagi, sampai kapan dia melendut? Sampai si tegangan baja mencapai tegangan lelehnya. Kalau tegangan baja sudah leleh, ini teh si retak-retak si beton tadi teh geus ka mana? Iya teh bukan di tengah lagi. Udah di sini-sini teh udah banyak retak teh. Nih, udah banyak retaknya udah kesini. Udah retak. Ini juga udah melendut. Ini teh proses kan nggak langsung melendut begini. Ya enggak? Itu proses. Jadi yang membuat proses selendutan ini adalah kerjasama atau bonding ikatan antara tulangan sama beton. Itu yang membuat si elemen struktur itu melendut. Itu yang membuat berbarengan kejadian lendutan tersebut, baja mendekati leleh, beton-beton mulai retak di mana-mana. Kalau sudah baja leleh, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah ini yang terjadi, langsung itu hancur berantakan, belah, ini teh pada belah. Tapi sebelum ini belah, kan itu yang tadi kamu katakan,
Bu, dengan adanya baja leleh memberikan aba-aba, memberi warning ke kita. Kenapa? Karena si baloknya, si elemen strukturnya sudah melendut. Dan proses melendutnya bukan sejam 2 jam. Inti nama misalnya di kelas nih ya. Ada over beban dari atas, ya di lantai atas. Misalnya kita expose ya, nggak ada plafon ya. Tuh pas kamu teh lihat, ih, eta geningan geus katinggalinya si beton teh balok teh ada retak di tengah. Minggu depan kamu balik deui, ih retakna nambahnya. Ih etanya si retak yang di tengah geus opening, geus kebuka saeutik. Bulan depan kamu balik lagi, geningan retak udah banyak. Bulan depan kamu balik deui, itu namanya kamu bunuh diri. Oke? Karena proses melendut kan sudah terlihat oleh kamu secara visual. Dan saat itu kan kamu masih bisa melarikan diri, bisa menghindari keruntuhan itu. Itulah proses keruntuhan under reinforce. Jadi kita biarkan tulangan dulu yang leleh. Karena proses tulangan meleleh, mekanisme keruntuhan tulangan tersebut, dia mengakibatkan beton di sekeliling dia ikut berubah, berdeformasi berbarengan sama si baja tersebut. Sehingga keruntuhan yang terjadi bareng-bareng. Kalau sebaliknya, si beton duluan yang ambruk, kebayang nggak oleh kamu? Arisnya beton kan gini. Pada umumnya kan begini ya. Nih. Ini beton sakilnya. Nah, si tulangan kan paling-paling ya kieunya. Nih, tulangan teh beneran sakil. Kamu kebayang nggak? Si beton hancur. Si tulangan teh ini ada 7 biji atas sama bawah. Si betonnya udah nggak ada, tinggal tulangannya kayak sama sengkang. Si betonnya udah nggak ada. Itu saya bilang sama kalian di kelas, kamu gampang, kamu yakin nggak sama saya? Kan saya ngadisan. Eta si tulangan teh kuat keneh nahan kamu. Kamu masih mau berjalan di atas sengkang pakai tulangan itu? Walaupun saya bilang yakin itu kuat. Apa kamu mau berdiri di atas balok tersebut? Enggak, Bu. Betonnya udah hancur. Masih mau nggak? Kamu merasa nyaman nggak walaupun saya bilang kuat? Enggak, Bu. Kamu merasa aman nggak? Saya udah bilang kuat mah nggak naik kuat. Jadi bisa, kuat bisa. Tapi kan kalau kita di sana harus apa? Kuat, aman dan nyaman, itu maksudnya. Ini kan nggak mungkin kan kita berdiri atau kita membebani suatu elemen struktur yang kita ngeliat aja nggak aman. Kita kan pasti nggak nyaman, walaupun itu kuat. Ngerti? Itu maksudnya. Ya, jadi kenapa akhirnya kita sedunia mendesain beton bertulang itu dalam keadaan under reinforce, karena kita memikirkan proses keruntuhan, mekanisme keruntuhan yang mungkin kalau terjadi apapun prosesnya, apapun penyebabnya, mau dia banjir, mau dia musibah, mau tiba-tiba ada kapal terbang yang nabrak, nah istilah namanya. Nah, tapi proses keruntuhannya, mekanisme keruntuhannya, kita tetap menjaga yang aman dan nyaman itu bagi penggunanya atau orang-orang di sekitarnya. Bisa dimengerti? Halo? Bisa, Bu. Ya, jadi bisa ngerti ya. Jadi kalau nanti di akhir semester saya ngeluarin suatu pertanyaan, bukan soal, saya cuma ngasih tahu gitu, jelaskan kenapa kita memilih under reinforce pada struktur beton bertulang. Bisa menjelaskan dengan baik? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa saya minta nanti jam 2 kamu submit ya satu halaman tulisan tangan. Oke? Buktikan kalau kamu ngerti. Oke? Oke enggak? Aduh. Ini mau keluar daripada share screen kumanya, kok saya jadi lupa. Oh ini dia, stop share. Oke. Nah, hati ngajawab lamun disuruh submit. Cenah tadi ngajawab, oke. Ngerti. Oke, ya. 1 halaman aja, saya nggak minta makalah kok, cuma 1 halaman.
tulisan tangan yang rapih ya, nggak pakai pensil, submit di WA group ya. Dan tidak ada tulisan yang sama atau tidak ada tulisan yang rapi kelihatan jiplak dari Wikipedia atau Google. Oke, saya pengen kalimat kamu dan saya pengen kamu menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan. Artinya kamu jelaskan tadi diagram regangannya. Ari over reinforce teh kumaha, under reinforce teh kumaha, balance teh kumaha. Bisa? Metri, Bisa, Bu. Metri kamu yang mana sih? Wajahnya mana Metri? Bentar, Bu. Ini. Oke, bisa Metri? Oke, Halimah. Banyak yang belum saya sapa. Halimah, wajah kamu mana Halimah? Ada, Bu. Oke, bisa ya Halimah? Iya, Bu. Widya tadi saya panggil-panggil tapi wajahnya tadi saya lupa yang mana ya? Oh iya, Widya oke. Sahade Iya, yang Bu. beli Latifah belum saya panggil ya kamu. Ntar kamu pundung. Nah, ibu saya nggak dipanggil. Oh, Sahade yang belum saya panggil. Hayo ngacung. Yuni udah saya panggil belum? Udah. Sheila belum ya? Sheila. Oke. Yuk sebelum kita berakhir saya pengen satu topik aja saya bahas ya. Oh tadi belum selesai. Tadi yang tadi kita baru bicarakan mengenai itu adalah untuk, jadi yang tadi bilang over reinforce, under reinforce, sama balance failure, itu semua mekanisme keruntuhan untuk keseluruhan material struktur beton bertulang pada umumnya. Rek pelat, lek kolom, lek balok, apapun juga kayak gitu. Namun kita akhir semester ini kita akan bahas kolom. Si kolom ada dua macam keruntuhan. Yang satu keruntuhan yang kayak tadi, yang 3 macam tadi, kita sebutnya keruntuhan diakibatkan oleh keruntuhan materialnya yang tadi, yang si baja tea, si beton tea, atau dua nana. Kan ya. Tapi yang satunya lagi, materialnya masih oke. Bajanya belum leleh, si betonnya belum mencapai regangan maksimum beton, belum nyampe 0,003, ya. Semua masih oke materialnya. Tapi dia runtuh. Jadi keruntuhannya kenapa coba? Itulah yang disebut dengan kolom langsing. Jadi lamun kolom langsing, keruntuhannya bukan diawali oleh materialnya tadi, bukan. Tapi karena fisiknya. Oke? Kamu kamari sekolah tiap Senin upacara tuh. Saya dari SD sampai Politeknik tiap Senin upacara lah untuk salah mana. Iya Politeknik saya upacara pakai baju tentara menwa gayanya. Kamu ikutan menwa nggak di Politeknik? Kamu mah nggak trendy ya. Dulu saya angkatan pertama menwa nage tentarana 2 bulan jalan kaki ti Pangalengan ke Polban. Coba kamu besok jalan kaki ti Pangalengan ke Polban ya. Oke nggak? Mau? Meni bengong gitu kamunya suri atuh. Tuh kan jadi anak saya yang sedikit. Ya. Jadi kenapa saya ngomongin itu ya? Nah, ujuk-ujuk ngomong ke situ. Oh, upacara. Ngapain coba saya ngomong? Dulu lagi saya upacara lagi SMP, SMA-nya lamun geus keheulnya apa biasa kepala sekolah ngomong lama katanya. Nah, kalau di depan saya yang berdiri orangnya langsing, jangkung, saya suka jahil. Nah, coba. Si belakang lututnya oleh saya dipelitek kentek gitu ya. Apa yang terjadi? Dia jatuh ya tertekuk ya. Persis kolom langsing teh keruntuhannya begitu. Kebayang? Jadi kolom langsing betonnya belum hancur. Bajanya belum leleh. Tapi fisiknya dia udah melengkung. Kok melengkung? Nekuk. Nah, jadi kolom langsing keruntuhannya dia bisa hanya menekuk atau nekuk sambil muir. Muir tem puntir ya. Oke. Itu diakibatkan apa? Kalau tekuk aja karena kelangsingannya. Tapi kalau sambil mutir itu karena beban yang bekerja, pusat beban yang bekerja tidak berhimpit dengan titik berat daripada penampang kolomnya. Artinya ada momen gede di situ. Jadi udah menekuk, udah gitu dia muter muir. Itu kolom langsing. Jadi ingat ya,
Kolom langsing, kemuruntuhannya bukan karena materialnya, tapi karena fisik. Jadi, akhir semester ini kita akan bahas mengenai kolom pendek dan kolom langsing. Sekarang kita diawali dengan kolom pendek. Oke? Nah, tadi saya dari awal, saya sudah cerita nih, kalau kolom pendek itu ada 2 kolom yang sentris, artinya dia titik berat beban sama titik berat penampangnya berhimpit. Nah, sekarang saya share screen ya. Saya share screen ya, mangga yang mau off cam boleh. Ntar saya ternyata belum buka. Sebentar ya, saya buka dulu. Kalau nggak salah kemarin saya udah jadi ngirim eta teh. Ngirim naon? Handout. Amira, kemarin udah nyampe belum? Belum, Bu, belum nyampe. Oh, belum jadi. Ya, lupa lagi sayanya ya. Oke, sebentar. Mana tadi Zoom? Udah gitu share screen. Nah, belum kelihatan, belum keluar yang baru saya buka. Oh, harus tutup lagi gitu. Sebentar, kok belum keluar ya? Belum ada ya? Sebentar. Padahal udah ada. Nah, belum ya? Nih, kenapa belum ada ya? Nggak mau di-share screen dia. Ntar lu. Ini udah habis? 8 menit lagi, Bu. Iya, tapi kenapa nggak mau dianya? Ntar dulu. Kok nggak ada? Padahal udah kebuka filenya. Ini filenya udah kebuka. Zoom. Zoom-nya juga udah ngaco di saya. Share screen. Oh, udah ada. Nggak sabar sayanya ya. Oke, nih ya. Jadi kita akan membicarakan ini tentang kolom ya. Ini bla bla blanya. Udah kelihatan belum sih? Udah ya. Sudah, Nah, Bu. ini kamu nanti baca sendiri. Ini saya nulis itu beberapa saat setelah gempa di Aceh. Kamu udah lahir belum tahun 2004? Udah, Bu. Udah, alhamdulillah. Kamu kelahiran berapa sih? 2002, Bu. Oh, oke ya. Nah, ini jadi lagi kamu masih dalam perencanaan orang tua kamu ya. Ini gempa di Aceh. Ini gempa di Aceh kebanyakan terjadi diawali oleh keruntuhan kolom. Lihat oleh kamu nih. Kolom 1 runtuh, semua runtuh ya. Artinya apa? Keruntuhan yang diawali oleh kolom itu dia betul-betul signifikan. Karena keruntuhan kolom itu bisa mengakibatkan keruntuhan bangunan keseluruhan. Tapi ingat ya, saya bicara ini untuk gedung. Jadi namanya kita kalau ngedesain itu istilah ngetrennya strong column weak beam. Jadi kalau kita ngedesain bangunan gedung, kita harus mendesain kolomnya harus lebih kuat daripada baloknya. Tapi kalau next time kamu keluar dari sini, tiba-tiba kamu kerja di konsultan atau di kontraktor jembatan, terbalik. Kalau jembatan itu strong beam, weak column. Jadi dia lebih mementingkan baloknya, girdernya daripada kolom. Tenanaon kolom ambruk hiji. Tapi jangan girdernya balok yang ambruk. Karena satu balok ambruk, namanya jembatan, semua merentet si jembatannya ambruk. Oke? Tapi kalau di gedung, satu aja kolomnya ambruk, semua bangunan seperti gambar ini ikut-ikutan gambruk. Artinya progressive failure. Artinya keruntuhan yang terus ikut-ikutan lah gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi tolong kalau pada bangunan gedung kita utamakan kekuatan kolom. Boleh kolom runtuh tapi terakhir lamun semua baloknya runtuh boleh kolom runtuh ya. Artinya kita bisa menyelamatkan diri. Ini juga saya ambil dari tsunami di Aceh ya. Ini juga sama tuh, lihat bangunan atasnya masih oke, tapi gara-gara kolom semua jadi runtuh. Oke. Jadi dikatakan di sini seperti itu. Jadi nanti kamu bisa baca di sini ya. Jadi nah ini dikatakan di sini tadi saya sudah jelaskan kalau short column atau kolom pendek dia kegagalan akibat materialnya. Tadi kita sudah bahas. Tapi kalau kolom langsing diakibatkan kehilangan stabilitas lateralnya atau tekuk ya. Kamu bisa baca nanti ya. Oke. Nah, ini adalah regangan
Apa prinsip-prinsip desain yang tadi saya jelaskan pakai diagram regangan? Silahkan kamu baca. Kalau ngerti minggu depan kamu tanya saya. Oke? Nah, ini juga sama di Aceh ya. Di sini dikatakan, nah sekarang saya tanya sama kamu. Misalnya saya punya denah sigakirnya. Nah, saya punya denah nih ya. Nih, saya punya denah nih banyak ini dia ya, denah siga kamarinya. Nah, misalnya saya punya denah begini ya. Ini saya punya denah kayak begini. Menurut kamu, mendingan saya kasih kolom saya segede segini tapi 4 biji, ya? Atau mendingan saya kasih kecil-kecil tapi luas penampangnya sama sih dipikir-pikirnya, tapi letik-letik tapi nyebar di mana-mana. Ayo, menurut kamu mendingan mana nih? Nyebar di mana-mana, pertemuan balok semua ada kolomnya. Saya malas ya lah. Pokoknya mendingan yang hijau kecil-kecil ada di mana-mana atau mendingan gede 4 siki wae, tapi gede. Luas penampang total kolomnya sama. Pilih yang mana? Banyak kolom tapi kecil-kecil tapi terdistribusi merata atau cukup 4 aja lah yang pokok. Menurut kamu selalu ya kita berpikirnya aman, dan kuat. Mana yang mana? Yang kecil-kecil, Bu. Coba suaranya yang kecil-kecil banyak nggak suaranya? Sawai. 1, 2, 3 ngomong dong bunyi. Kalau ngeliatin monitor lagi lama lagi. Cuma 1 orang yang pilih yang kecil-kecil? Yang kecil, Bu. Oke. Kalau yang banyak, yang cuma 4 biji gede-gede ada yang milih nggak? Aku ada, Bu. Ada. Kenapa kamu pilih yang 4 biji gede? Karena kemungkinan tadi apa namanya untuk runtuhnya itu bisa diminimalisir gitu, Bu, karena kolomnya itu kuat. Kalau misalnya yang kecil-kecil ada kemungkinan lebih besar buat patah gitu, Bu. Kamu ingat distribusi pembebanan? Atau ingat tadi kita cubit-cubitan? Ya. Nah, mendingan dipukul keras langsung mati atau dicubitnya banyak tapi bertahannya kamu lama. Artinya dicubit banyak tuh artinya kan mematikan ya, tapi lama banget ya. Artinya kalau kita aplikasikan ke gedung, ya, kalau kita kolomnya gede-gede, betul dia kuat. Tapi kuatnya dia menahan untuk di sekitar dia aja kan. Kalau kamu perhatikan, artinya yang di tengah ini kan tidak terjauh ya. Yang di tengah ini kan dia kan harus mendistribusikan ke ujung-ujung sini, benar nggak? Iya nggak? Dia jauh teuing. Tapi kalau kita sebar, penompang, kita kan ngomongin elemen struktur yang menahan ya. Dia di mana-mana, artinya kan terdistribusinya merata ya. Plat-plat di sini, di sekitar ini kan semua ditahan oleh deket gitu loh, yang nahannya. Ente nungguan jauh, dia plat itu harus kudu lari ke dianya. Jauh gitu loh. Oke? Prinsip ini dibuktikan oleh gempa dan tsunami Aceh. Ya walau alam ya. Tapi kenyataannya pada tsunami Aceh yang banyak bertahan adalah masjid, di mana dia kolomnya kayak gini nih, banyak tapi kecil-kecil di mana-mana. Itu yang banyak gedung yang bertahan, yang lainnya semua hancur. Intinya seperti itu. Tapi kenyataannya distribusinya, tadi intinya ke distribusi pembebanan ke arah tumpuan. Itu lebih baik kita kolom itu kecil-kecil tapi terdistribusi merata. Sehingga bebannya merata langsung ditahan oleh tumpuan-tumpuannya, yaitu dalam hal ini kolom-kolom. Oke? Bisa dimengerti? Kembali Bisa, nanti Bu. kalau untuk meyakinkan supaya nanti kalau kamu udah belajar software tuh ITAPS ya. Nah, kamu bisa kamu main-main nih. Oke, kamu main-main, kamu bikin pemodelan tuh kasih kamu kolomnya gede dengan luas penampang yang sama total tuh kamu bagi-bagi. Kamu lihat deh proses keruntuhannya kayak apa. Tadi lihat distribusi tegangan ya, lihat proses keruntuhannya ya. Kelihatan banget besarnya berapa, tegangannya berapa.
Kan lebih baik tegangannya kecil-kecil tapi merata kan, daripada tegangan gede tapi cuma satu titik namanya stress concentration. Pada struktur kita harus menghindari stress concentration. Karena adanya stress concentration itu yang akan mengakibatkan awal dari keruntuhan total bangunan.